pasal tipu gelap itu 2 pasal. Yang pertama pasal 378 adalah penipuan, baru pasal penggelapan 372. Jadi itu sendiri 2 pasal terkait. Itu dalam satu laporan. Laporan berikutnya adalah pasal mengenai undang-undang ITE. Itu 2 pasal juga saling terkait juga. Dan hukumnya lebih berat. Dan itu berat. Berarti bisa dibilang berlapis lah Bang. Iya kayak kue lapis gitu, hijau putih gitu. Kue lapis kan ada hijau putih kan? Ya kayak gitulah. Gitu. Tapi enak itu kalau dimakan kalau kue lapis mah. Nah kalau pidana ini juga kita nggak tahu. Nah, begini, aku hendak mengajarkan seseorang yang hidup dalam kemewahan karena harta duniawi, dia lupa sama Tuhan. Jadi ya sudah aku ajarkan bagaimana hidup surgawi ya. Jadi itu aja. Mungkin di lama ini mengalami hidup kemewahan dari tipu orang sana sini, tipu orang sana sini. Ya aku juga sih dia tipu, tapi aku menikmati penipuannya, gitu kan. Karena aku tahu ini harus diakhiri, jangan sampai banyak orang tertipu oleh karisma kosongnya dia, oleh kecantikan palsunya dia, jangan sampai. Bisa dibilang Bang Deolipa ini ngasih efek jerah lah. Bukan efek jerah, efek mampus namanya, mampus efek. Belum pernah ada kan kata mampus efek? Belum. Ya ini dia mampus efek. Jadi bisa mati berdiri, maksudnya mau mati pun dia berdiri dulu kan gitu. Tapi kita nggak boleh menyukai orang begitu kan. Tapi ada cerita tentang orang yang mati berdiri. Sedikit mengulas Bang Deo kemarin sempat buka masalah uang Bang Deo yang sudah dipakai oleh beliau itu sebesar 6 miliar Bang. Iya. Kalau tidak salah. Iya. Nah, termasuk tas-tas yang pernah Abang belikan. Sebenarnya aku sendiri bingung ya. Kok ada tas harganya 3 miliar disampaikan ke aku. Bang, apa ya? Angel dong. Bang ini kalau kita mau acara bikin video klip bang atau ini kita harus disorot sama media. Terus kita harus supaya ada gimmick-gimmicknya bang, kita harus cerita supaya media tertarik dengan kita harus ada tas bang, tas Hermes. Ini baru kali-kali ini ada tas Hermes. Berapa harganya dia? 3 miliar. Mampus katanya gitu. 3 miliar itu kan senilai 3 rumah itu. Goblok aja orang beli tas senilai 3 rumah kan goblok. Ya tapi kan kita punya kepentingan khusus. Maksudnya apa dia? 3 miliar bang, nanti kita gimmick bang, nanti media pasti datang tuh bang nyorotin itu. Ini orang hidup menyampaikan kesombongan mengenai harta dunia kepada masyarakat Indonesia yang pada miskin-miskin, pada susah-susah. Kan gila. Oh ya udah, aneh paham. Ketika aneh paham, aneh oke. Gitu kan. Berapa 3 miliar? Oke, ntar aneh bayarin, tenang aja, pasti kita bayarin itu. Di Bali ya. Kenapa Anies setuju? Karena pertama Anies punya tugas khusus mengenai analisa. Kan kita psikolog. Betul. Tugas kita menganalisa manusia. Kebetulan Anies lagi dapat tugas menganalisa dari Sinto Gendeng ya. Menganalisa LGBT, lesbian, gay, biseksual dan transgender. Persoalannya LG dan T-nya dihilangkan oleh Sinto Gendeng. B-nya aja difokuskan. Tapi kita nyari orang biseksual kan setengah mati. Kita laki-laki mau ketemu lagi, mana yang biseksual kan nggak ketemu. Oh ada Bang Tata. Bang Tata ini kan karena dia dulunya adalah artis yang bermain di wilayah itu, dia pasti punya jejaring itu orang-orang biseksual yang dekat sama dia. Persoalannya Tata ini dikuasai oleh Angel dari zaman dulu. Mau nggak mau kita harus ambil Angelnya supaya Tatanya dapet. Itulah makanya kita dapat Angelnya. Tapi di Jakarta nggak bisa kita analisa orang biseksual kan nggak banyak. Dan karena Tata dikuasai Angel nggak keluar juga. Akhirnya kita giring ke Bali. Angel minta ke Bali, ya sudah ayo di Bali. Di Bali itulah kemudian kita dapatlah orang-orang yang biseksual kan nyamperin di Bali itu. Kan 2 minggu. Disitulah kita menikmati bergaul penuh, berkomunikasi penuh, menganalisa dan mewawancari secara diam-diam orang-orang yang punya karakter biseksual. Dia punya istri, tapi dia juga punya pasangan cowok. Dia punya selingkuhan perempuan, tapi dia juga punya selingkuhan laki-laki. Nah itu dia. Tapi orangnya maco rata-rata. Nggak kelihatan bancinya, nggak kelihatan gaynya, nggak kelihatan maco. Ini seperti Sambo gitu kan. Kita analisa ini tiba-tiba Sambo kejadian, wah terlambat kita begitu kan. Nah itu tugas kita. Nah ketika tugas kita udah clear, tentunya hubungan kita dengan Angel juga sudah clear. Makanya setelah clear itu Angel masih cerita mengenai pengorbitan Deolipa sebagai artis. Lah buat apa kita jadi artis, orang kita udah kaya raya. Mengapa itu jadi pengusaha-pengusaha besar udah tahu kita juga. Pengacara-pengacara se-Indonesia rata-rata pengen di Jakarta sama kita. Kan kita udah beken juga di dunia pengacara kan. Terus duit udah banyak.
Kadang duit itu bisa keluar sendiri dari kantong. Kita lagi tidur tuh dari kantong keluar sendiri. Ih, kenapa bisa keluar sendiri? Tangan bini kita rogo-rogo gini. Nah, cara bini kita kan gitu. Duit keluar sendiri. Bang, tapi di sini Angel Apa tapinya? membantah bang, membantah. Membantah apa? Membantah Manusia kan boleh dia membelikan saya barang-barang mewah kebutuhan properti syuting gitu. Maksudnya di sini lagi-lagi Angel bilang kok bisa intelijen nomor 1 Indonesia tertipu gitu. bukan Nah, tertipu. itu bahasanya. Kalau kita menghadapi orang bodoh, supaya orang bodoh itu masuk perangkap, kita harus lebih bodoh dari dia. Itu udah hukum kejiwaan. Jadi kalau aneh ente bodoh, cek jangan ngobrol dulu cek mana lagi ini cek aja itu susah ini kalau main ini banyak cek. Udah pernah kejatuhan tai cecek? Aneh pernah tuh lagi ngobrol gini tak kejatuhan brengsek juga nih cecek. Mau kita omelin dia lari ke atas, kita susah juga. Nah, cecek. Tadi sampai mana kita bicara? Sampai cecak. Kok ketipu? Oh gini. Tipe intelijen Kalau nomor kita- 1 masa Intelijen nomor 1 itu harus berada dalam posisi paling pintar dan harus berada posisi paling bodoh. Nggak boleh dia intelijen nomor 1 itu harus pintar terus, nggak boleh. Dia kalau bisa harus paling bodoh juga supaya dia bisa mengambil kebodohan-kebodohan orang lain itu dia rangkul. Sama kayak jejaring, jaring ditebar ujung kanan, ujung kiri, ujung sana supaya mendapatkan semuanya. Ujung sana pintar sekali, ujung sini bodoh sekali. Ujung sana agak-agak pintar, ujung sini agak-agak bodoh. Ketika itu tertebar, dapatlah ikan yang bodoh dan ikan yang pintar, kan gitu. Kalau kita menghadapi orang bodoh, kita juga harus lebih bodoh, lebih bego lagi. Namanya juga intelijen. Kalau kita orang bodoh terus kita agak pintar, ya selesai, pergi dia, minder. Tapi kalau dia bodoh, kita lebih bodoh lagi. Dia seneng kan? Wah ini enak nih, bisa gue bodohin, kan begitu. Paham nggak maksudnya? Paham. Nah, itulah yang dia nggak pernah sampai ilmu seperti itu.